Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah hukum dirahmati Allah. Di dalam bahasa Arab itu ada pertanyaan yang pilihan, ada pilihan. Jadi kalau dalam bahasa kita, apakah kamu mau pilih ini atau pilih ini? Ini kalau di dalam ilmu balaghah namanya mu'adil namanya. Tidak semua pertanyaan di dalam bahasa Arab itu ada pilihan. Tidak ada pilihan, kecuali itu yang ada pilihan kalau dimulai dengan hamzah. Jadi kalau dimulai dengan hamzah, maka dia bisa dua pilihan, bisa satu pilihan pertama atau pilihan kedua, ya, disuruh pilih. Tetapi kalau seandainya hamzah nanti dia sudah berkombinasi dengan nafi, contohnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu tidak ada pilihan lagi. Ini artinya hamzah itu dia tidak ada nafi di depannya. Jadi dia mau kata benda atau kata kerja, dia ada pilihan. Memang nanti di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan dimulai dengan hamzah, tidak ada pilihan. Tetapi di dalam tafsir itu dimunculkan pilihan ini. Jadi memang harus ada pilihan. Kalau setiap pertanyaan dimulai dengan hamzah. Inilah kajian kita pada subuh ini. Jadi artinya pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamzah itu menuntut dua pilihan. Makanya kalimat itu di tengah-tengahnya ada am. Am itu di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam kajian tafsir Ibnu Asyur, Imam Zamakhsyari, ini namanya am mu'adil namanya. Jadi contoh ini, kamu pilih ini atau itu, atau ya kalimat atau itu adalah mu'adil, pembanding, mau ini atau ini. Kita masih pada surah An-Nazi'at. Sudah memasuki ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum. Ya, ini kan dimulai dengan hamzah. Pertanyaan dimulai dengan hamzah. Apakah kamu? Apakah kalian? Siapa ini sebenarnya? Maka dalam semua tafsir itu mereka sepakat ini antum di sini adalah limungkiril ba'thi, untuk orang yang mengingkari hari kebangkitan. Berarti kalau kita tidak yakin juga, kita masuk ke dalam kelompok ini. Kita tidak yakin kepada hari kebangkitan. Kita tidak yakin kepada hidup setelah mati. Makanya kalau orang tidak yakin kepada hidup setelah mati, dia berbuat apa saja. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Jadi makanya Allah mengatakan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Apakah kalian tidak melihat orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan? Ini kan ada hamzah juga di depannya. Maka di dalam tafsir itu dimunculkan am di situ. Tahukah kalian ada orang yang yakin kepada ini? Apa namanya? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Maka di dalam tafsir nanti dimunculkan walaupun tidak ada am mu'adil. Tapi di sini langsung dimunculkan am mu'adilnya. Karena dia termasuk di dalam ayat. Suruh pilihan antara dua. Makanya itu pilihan juga. Ada orang yang yakin kepada hari kebangkitan, ada yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Orang yang tidak yakin, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu yang tidak memberikan makan orang-orang yatim. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya mereka berbuat apa saja. Kenapa? Karena tidak yakin kepada hari kebangkitan. Tidak yakin kepada hari hisab. Ya, ini begitu juga.
A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Ini ada am di sini, am adil. Jadi ini ceritanya begini, sebelum kita lanjut kepada am adil. Ada sekelompok manusia yang tidak yakin kepada hari depan kita. Sehingga mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, apakah ketika tulang belulang kami ini sudah hancur, idza muntiktum kullam masa innakum lafi khalqin jadid? Apakah kami akan diciptakan lagi dari tulang-tulang yang hancur tadi? Ya. Sebenarnya banyak sekali jawaban Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan begini, kalian jangan tanya tulang belulang itu. Tsumma nusawwiya banana. Nanti di padang mahsyar ketika saya bangkitkan nanti, sampai-sampai tulang kelingking kalian saya rakit kembali dengan sangat hati-hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Tulang kelingking. Kelingking ada yang kecil. Yang kecil saja bisa saya rakit sedemikian rupa, kata Allah dengan sangat teliti, apalagi yang besar. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijawab semua oleh Allah. Kalau seandainya pertanyaan manusia yang mengatakan bagaimana manusia kalau sudah mati tulangnya hancur, apakah akan dibangkitkan kembali? Kalau kita melihat dalam surah Ghafir ayat 57, Allah mengatakan begini, penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat lagi dibandingkan penciptaan manusia. Kenapa kalian tidak lihat langit dan bumi saja? Kenapa lihat tubuh kalian ini? Kenapa lihat manusia yang diciptakan oleh Allah biasa-biasa saja? Padahal penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, kata Allah. Ini apa maksudnya? Di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan Allah mengambil perumpamaan penciptaan langit dan bumi. Artinya apa? Allah sanggup menciptakan langit dan bumi, menghancurkan langit dan bumi, dan mengembalikan seperti semula. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Ini membuktikan kalau kita nanti di padang mahsyar nanti ada bumi lagi. Ini membuktikan di padang mahsyar nanti, tapi bumi itu diganti bukan dengan bumi seperti kita lihat ini, tidak. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi ini saya ganti, kata Allah. Jika di padang mahsyar nanti bukan bumi lagi namanya. Was samawat. Langit juga nanti saya ganti. Artinya apa? Penciptaan langit dan bumi itu adalah penciptaan yang sangat luar biasa sekali. Allah menghancurkan langit dan bumi dan mengadakan kembali langit dan bumi. Kenapa itu tidak kalian telaah, kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa menelaah tubuh manusia yang seperti ini? Ya. Ini seperti pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah," ini bukan berarti Nabi Musa itu memungkiri Allah, tidak. Seperti Nabi Ibrahim ingin coba nampakkan bagaimana engkau hidupkan orang mati. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya. Bukan berarti Nabi Musa tidak percaya kepada Allah, tidak. Ini namanya istighfar namanya. Ya, istighfar. Di dalam kajian tafsir ini namanya istighfar. Istighfar itu artinya begini, ya Allah, saya yakin, ya Allah, saya yakin Engkau memberikan rezeki kepada makhlukmu, saya yakin. Tapi tolong nampakkan kepada saya untuk lebih yakin lagi. Ya, ini istighfar namanya. Istighfar atau isti'anah. Ini sama ketika Nabi Zakaria alaihissalam. Umurnya sudah dalam tafsir itu ada yang mengatakan 120 tahun. Ada yang mengatakan di bawah 120. Ada yang mengatakan 80 sekian tahun. Itu banyak-banyak tafsir. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak yang saleh, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ketika itu apa? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Jadi malaikat itu melalui Allah melalui malaikat memberitahukan kepada Nabi Zakaria, kamu akan punya anak. Apa jawab Nabi Zakaria? Bagaimana saya punya anak? Ya, wa imra'ati aqir. Istri saya itu penyakit. Tidak bisa punya anak lagi. Dari dulu memang tidak bisa punya anak. Ini maksudnya bagaimana? Kekhawatiran Nabi Zakaria ini bukan berarti beliau tidak yakin kepada Allah, tidak. Istighfar namanya. Istighfar artinya bagaimana caranya ya? Ya. Bagaimana caranya? Apakah nanti anak itu melalui istri saya yang sakit ini atau melalui istri yang lain? Ya, ini istighfar namanya atau isti'lam namanya. Jadi bukan berarti tidak yakin, tidak. Jadi begitu juga. Artinya Nabi Uzair juga pernah melihat tulang belulang yang berhancuran. Nabi Uzair mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana mungkin ini akan engkau rakit kembali, ya Allah? Artinya bukan berarti beliau tidak yakin kepada Allah, tidak. Ini namanya istighfar atau isti'lam. Jadi Nabi Uzair ingin Allah menampakkan langsung
rupanya dikabulkan permohonan Nabi Uzair alaihissalam, dinampakkan langsung di depan Nabi Uzair bagaimana Allah merakit tulang belulang onta yang sudah hancur di sampingnya, dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Uzair mengatakan, ini baru bertambah iman saya kepada Engkau ya Allah. Kaum muslimin sidang jemaah dirahmati Allah. Makanya surah Ghafir ayat 57 itu memberikan sinyal dan gambaran kepada kita. Kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu kalau kita dibangkitkan lagi oleh Allah. Kalau yang menghidupkan kita itu adalah Allah, yang mematikan kita adalah Allah, yang menghidupkan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Adam itu dikeluarkan dari surga tajribah, dikeluarkan Adam, dikeluarkan Siti Hawa dengan tempat-tempat yang berbeda, dikeluarkan iblis, dikeluarkan ular, 4 di tempat yang berbeda. Ketika itu apa pesan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Fiha tahyauna, di situ kamu hidup, wa fiha tamutun, di bumi itu juga kamu mati, dan di situ juga saya bangkitkan kamu, kata Allah. Ayat ini membuktikan kalau kita meninggal di sini, meninggal di Aceh, maka ketika di padang mahsyar nanti kita akan bangkit dari tanah ini juga. Ketika kita meninggal di Mekah, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibangkitkan dari tanah Mekah itu juga. Ya. Jadi Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna. Di situ kamu hidup, di situ kamu mati, dan di situ pula kata Allah Subhanahu wa taala, saya bangkitkan kamu, kata Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau padang mahsyar itu, kalau ada yang tanya padang mahsyar itu di mana? Apakah di tempat yang lain? Bukan di sini. Sedangkan kita meninggalkan di sini. Ketika ditiup sangkakala di padang mahsyar, mana orang yang di padang mahsyar? Makanya padang mahsyar itu adalah bumi ini adalah bagian daripada padang mahsyar. Jadi kalau padang mahsyar itu 100%, bagian bumi itu mungkin ada sekian persen bumi. Sekian persennya bumi. Tanah-tanah yang pernah kita meninggal dan dikuburkan di tanah itu. Maka ketika di padang mahsyar ditiup sangkakala yang kedua itu, semua bangkit di padang mahsyar. Maka padang mahsyar itu bumi adalah bagian daripada padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini amru adil namanya, pilihan. Jadi Allah mengatakan, "A'antum, apakah kalian yang memungkiri tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya kepada hidup setelah mati, asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah kalian lebih hebat, kata Allah? Penciptaan kalian lebih hebat. Diciptakan dari tadi Imam kan membacakan. Manusia pertama sekali dari tanah. Ya, kemudian yang kedua selanjutnya diciptakan dari mani. Ya, jadi dalam surah Sajadah tadi. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, apakah kalian sudah hebat sekali? Tanah itu sudah hebat sekali. Dari mani itu sudah hebat sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Amis sama mana? Mana yang lebih hebat? Saya ciptakan langit dan bumi, kata Allah, mana yang lebih hebat, kata Allah. Ya. Ini kalau ada orang yang tidak percaya hari kebangkitan. Kalau kalian sudah saya hidupkan, kemudian saya matikan, saya bangkitkan lagi mudah sekali. Yang susah itu apa? Menciptakan kalian pertama sekali, itu yang rumit. Jadi kalau kita orang buat mobil, udah itu membutuhkan waktu sampai beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia merakit ini, buat ini, mesinnya bagaimana, lagi pesawat ini, susah. Tapi ketika mobil ini ketabrak, mobil ini ketabrak, dibawa ke bengkel, ini kita gedor, ya cek kembali, apa susahnya? Jadi yang susahnya apa? Yang susahnya pertama sekali. Maka Allah ingin mengatakan, kalau saya rakit kalian pertama sekali mudah sekali. Apalagi nanti kalau kalian hancur, saya rakit kembali sangat-sangat mudah sekali. Sebagaimana mobil ketabrak. Ketika mobil sudah ketabrak, dirakit kembali susah. Apa yang susahnya? Ini di sini, ini mesin ini sini. Kemudian dicek kembali, sudah beres. Kan tidak susah, kata Allah. Jadi makanya Allah ingin mengatakan, penciptaan kalian itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya suruh pilihan di sini, Pak. Ini mu'adil. Mu'adilnya apa? Amis sama'u banaha. Ini kalau di dalam tafsir jalan lain, ini namanya bayan kaifiyah namanya. Bayan kaifiyah, Allah ingin menampakkan kepada kita, coba lihat secara rinci, bagaimana saya ciptakan langit dan bumi, kata Allah. Artinya apa? Ilmu manusia tidak sampai ke situ. Bagaimana Allah ciptakan langit? Hanya dipikir oleh manusia. Bi ghairi amalin tarawnaha. Langit ada tiang. Bagaimana mau diselidiki? Ya. Jadi artinya Allah ingin mengatakan, artinya penciptaan kalian itu kecil sekali, itu penciptaan manusia. Penciptaan langit lebih dahsyat dari kalian. Penciptaan bumi lebih dahsyat dari kalian. Coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala.
Semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan terbentur, tidak terbentur sama sekali. Artinya apa? Kullu fi falaki yasbahun. Mereka itu menurut ininya masing-masing. Bumi berjalan di tempat masing-masing. Kemudian bintang gitu juga di tempat masing-masing. Matahari di tempatnya masing-masing, rotasinya masing-masing. Semua pada tempatnya masing-masing. Sehingga tidak mungkin akan ketemu satu sama lainnya. Ini kejadian ini terjadi tidak mungkin kalau tidak ada yang mengatur ini. Tidak ada yang mengatur, tidak mungkin dan mustahil. Ya. Kita kalau pergi ke rumah orang lain, kalau rumah bertani dah lagi, kurti bertani, mandu bertani, gelih dong. Kalau gelih dan bersih dan bertani, tidak mungkin tidak ada yang penghuninya, pasti ada penghuninya. Atau paling nggak ada yang mengaturnya, atau paling nggak ada yang membersihkan setiap hari. Ada yang perhatian sama rumah itu. Tapi ketika kita pergi ke rumah seseorang, walaupun rumahnya hebat sekali, pada truk itu nanti berbeda nanti. Waktu kita masuk ke rumah, debu banyak sekali. Kesimpulannya apa? Rumah ini tidak ada penghuninya, tidak ada yang ngatur. Artinya semrawut sekali. Ya. Tapi kalau rapi, maka kita lihat rapi. Ini begitu juga. Sebentar nanti sudah muncul matahari. Setelah itu nanti malam sudah bulan lagi. Setelah itu ada awan lagi. Teratur sedemikian rupa. Artinya tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Ya. Jadi inilah Allah ambil pilihan dua-dua. Kalau kamu tidak yakin, coba kamu lihat penciptaan kamu dengan penciptaan langit dan bumi. Manaha? Ini namanya bayan kaifiyah. Kaifiyah itu Allah menciptakan langit dengan sedemikian rupa. Coba kamu perhatikan. Cuma tidak ada manusia yang meneliti. Mana yang teliti? Manusia ingin yang instan-instan saja. Ya karena apa ya karena akhirnya yang teliti. Hanya tidak lihat dia dari mana itu tidak dia lihat. Sama seperti orang Jepang kenapa dia sembah matahari? Karena matahari memberikan manfaat banyak sekali kepada mereka. Pagi-pagi sudah muncul ini, kemudian ada vitamin ini, ada ini. Kemudian dengan adanya matahari ada hujan. Kenapa? Dengan matahari itu disedotnya air laut itu sampai ke atas. Kemudian sampai ke atas itu dia berada di awan. Ketika waktunya maka diturunkan angin itu, diturunkan hujan itu. Dengan adanya matahari maka ada terjadinya proses pembuahan, ya, proses fotosintesis. Jadi artinya mangga itu tidak akan muncul begitu saja kalau tidak ada matahari. Maka menyuhana matahari tidak kenapa? Karena tidak ada proses pembakaran di situ. Jadi mereka itu melihat matahari dari satu segi saja, instan saja yang sudah ada. Mereka tidak melihat dari mana sebenarnya matahari itu. Kenapa dia bisa diatur sedemikian rupa? Siapa yang mengatur matahari itu? Nyokir yang kurang bagi mereka. Kenapa kurang? Mereka hebat ininya saja hebat, tapi tidak hebat ininya. Ya. Maka kalau ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala harus hebat ininya, bukan hebat ininya. Maka kita ingin mengajarkan anak supaya dekat dengan Allah, ajarkan hebat ininya, jangan hebat ininya dulu. Ya. Kenapa orang tidak salah? Karena tidak hebat ininya. Kenapa orang malah salah? Karena bermasalah dengan ininya. Kenapa orang soleh kegor? Bermasalah dengan ininya juga, hatinya juga. Kenapa orang susah, sibuk dan lain sebagainya? Karena hatinya juga. Ya. Maka untuk ini kan hatinya dekatlah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau susah juga dekat dengan Allah, bersihkanlah hati dulu. Bersih hati ini. Ya. Baru bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan ilmu pengetahuan hati pak ya. Ikulah hati pak. Kalau ini mendahulu. Maka banyak orang yang cerdas yang luar biasa. Dia tak kejap kan. Ijak dan ojak tadi tapi tidak salah pak. Itu yang kata berkata. Dia tidak tahu interaksi sosial dengan masyarakat atau apa-apa dan tahu. Kenapa? Yang cerdas cuma kepalanya saja, tapi hatinya tidak cerdas. Kaum muslimin sedang yang mulai dirahmati. Kita kembali. Kemudian dijelaskan lagi, ya ini rafa'a samkaha. Kalau tadi itu kan bayan kaifiyah. Kalau ini tafsir bayan kaifiyah namanya. Ya. Jadi kalau tadi bayan kaifiyah, arti bayan kaifiyah. Allah ingin mengatakan beginilah saya ciptakan langit. Coba lihat. Kamu saja ilmu kamu tidak sanggup mencapai itu. Sekarang bayan, tafsir bayan kaifiyah ini namanya. Rafa'a samkaha. Saya angkat langit itu. Biasanya kan begini. Di dalam bahasa Indonesia, setiap kalimat yang di atas itu langit namanya. Nyolangit juga. Langit-langit namanya. Semua batas yang dilihat oleh manusia langit namanya. Jadi artinya Allah mengatakan rafa'a samkaha. Samka itu apa? Samka itu muncul beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan langit itu sendiri. Ada yang mengatakan as-saqfu. Saqfu itu apa? Atap. Ya, saya angkat atap itu. Ini nama lain untuk langit. Saya angkat atap itu. Bukan satu tapi sampai 7 langit. Ya, sab'a samawat, 7 langit. Di setiap langit itu kan ada malaikat. Kemudian dia juga ada pintu.
ada pintu, ada malaikat. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu kan masuk melalui pintu langit, kan sembarangan. Ya. Kita bayangkan saja, berarti kalau ada pintu, berarti kan ada tiang dan lain sebagainya. Ini masalahnya pintunya ada, tiangnya tidak ada. Ya. Yang pecah hebatkan manusia, kami nggak cerna ini. Yang dia pikirkan yang ukur pengen aja yang pikirkan, pengen boleh pikir maknya. Pengen aja ada pikir, yang pikir pengen boleh pengen aja, gabung pengen aja. Gabung dengan bagaimana manusia menyemati ciptakan kembali. Kau boleh hoho kaya apa? Nya gabung dengan nak gunung kau kalian kupu kaya, ada kupu kaya kupu. Gabung dengan 80, kau kat 70 kaya bayangnya. Lebih daripadanya. Ada yang mentangnya. Ada yang mentang gabung di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kau ibadah ada yang kupu kaya ibadahnya. Yang mentang gabung di mana Tuhan? Berupa kau Pak. Ya, Tuhan itu maksud kafir. Pak Tuhan. Ya, kau telah. Pak Tuhan di mana-mana. Katalah itu di mana-mana. Dia kata karulo baik. Pak Tuhan tidak Tuhan tidak bertempat. Karulo baik. Kau kalian mau kain baca ni. Sudah mengkaji itu habis semua sudah kaji. Kita yang mendapat tak. Jalan tak. Dia menawari sama satu sama lainnya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya rafa' as-samkah. Ini namanya tafsir bayan kaifiyah. Arti tafsir bayan kaifiyah, Allah ingin menjelaskan secara rinci lagi kata Allah. Saya angkat langit itu. Ada pintu-pintunya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlapis-lapis lagi kata Allah. Cuma masalahnya manusia tidak bisa tembus langit pertama, tidak bisa tembus. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kita jangan salah menafsirkan ayat itu. Ya ma'syaral jinni wal ins ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Ini kenapa untuk jin dan manusia saja? Kenapa tidak ada iblis? Kenapa tidak ada jin? Kenapa tidak ada iblis dan syaitan? Kenapa ya ma'syaral jinni wal ins ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard? Jadi Imam Al-Baghawi mengatakan, khalaqallahu al-jan wa askanahu fil ardi. Allah menciptakan jin dan diberikan tempat tinggal itu di bumi. Maka pertama sekali jin itu diciptakan diberikan tempat tinggal di bumi. Sedangkan iblis dan lain sebagainya tempat tinggal dia di langit. Dia dengan mudah sekali menembus langit pertama sampai langit ke-7. Kapan dia tidak diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia lahir Nabi Isa alaihissalam, dia tidak bisa lagi menembus langit ketiga. Ya. Dia hanya langit 1, 2, 3 tidak bisa lagi. Ketika lahir Nabi Muhammad, langit 1 tidak bisa lagi. Sehingga mereka mengatakan tolenya. Kita tidak bisa kemana-mana lagi. Ya. Makanya Allah menyuruh kepada ya ma'syaral jinni wal ins, bukan iblis. Karena iblis sudah pernah naik ke atas. Iblis sudah pernah beribadah di atas. Iblis sudah pernah beribadah pada langit ke-7 dengan para malaikat. Cuma jin yang belum pernah. Jadi artinya Allah mengatakan kepada jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins. Inilah kekeliruan di dalam buku sejarah ini, buku Quran hadis. Kekeliruannya bagaimana? Terjemahannya keliru. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jin dan manusia, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kalian sanggup menembus langit dan bumi langit disuruh tembus, fa'fudhu, tembuslah langit itu. Maksud bumi apa? Bumi ke-7 sampai ke bawah. Ya, fa'fudhu, tembuslah. Tetapi kalian tidak sanggup menembusnya illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan inilah yang disalahartikan. Jadi sebagian mengartikan sultan itu dengan ilmu pengetahuan. Kiban ilmu pengetahuan. Sehebat apapun manusia tidak bisa menembus langit pertama, tidak bisa menembus. Sehebat apapun manusia tidak bisa ke bumi ke-7 ke bawah, tidak bisa. Bumi ke-7 yang diciptakan oleh Nabi Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Ada bumi, kata beliau, dengan lautan yang sangat luas sekali. Ya. Jadi ada kehidupan di situ, di bumi ke-7 ada kehidupan di situ. Jadi makanya apa? Ini kalau di dalam tafsir itu disebutkan Hajar Akbar, batu besar. Di bawah batu besar inilah, di bawah bumi besar inilah, itu Sijin. Sijin itu penjara iblis. Tidak ada orang yang bisa menembus itu, kata Ibnu Abbas. Tidak ada yang bisa menembus. Jadi makanya maksud illa bisultan, kecuali dengan mukjizat. Bagaimana mukjizat? Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menembus langit 1, 2, 3 sampai 7, bahkan lebih daripada 7. Ya. Ini Nabi Sultan, itu mana Sultan? Nabi Musa pernah mengatakan kalimat Sultan juga. Sultan. Maksud Sultan apa? Sultan itu kecuali dengan mukjizat. Ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan mukjizat.
Makanya setiap mukjizat itu didahului dengan kalimat subhanallah, maha suci Allah. Artinya apa? Allah bisa melakukan apa saja. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada yang bisa berbuat seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah kata-kata subhanallah. Maka naulukannya maklum, gimana bedakan subhanallah dan masya Allah? Ya. Jadi lu bina subhanallah. Ketika kita melihat kejadian yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh jin, oleh iblis dan lain sebagainya, hanya subhanallah. 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 Ya subhanallah. Artinya ketika gunung terangkat itu subhanallah. Ketika air laut naik itu subhanallah. Air laut naik ke atas bukit, naik ke atas gunung dia. Subhanallah. Yang tidak mungkin dengan akal, ya subhanallah. Tapi kalau masya Allah, makanya kalau di arah-arah itu di mobil itu di belakangnya sering sekali tulis masya Allah. Artinya apa? Masya Allah itu kepada takjub. Takjub itu apa? Itu sifatnya begini. Kita lihat bangunan apa lihat masya Allah. Anda kata dia masya Allah ini. Artinya takjub. Jadi merasa herannya. Kalau tadi tidak, tadi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi ini ada manusia, dia rumahnya besar, kita lihat subhanallah, masya Allah. Bukan subhanallah ya, adalah subhanallah, masya Allah. Jadi kita biasanya masya Allah itu bahan batu. Masya Allah bukan yang namanya. Ya katalah, katalah. Jadi masya Allah itu kepada suatu hal yang takjub kita lihat masya Allah. Antara bukannya dia, masya Allah dengan kaum muslimin sedang jamaah ini. Ini rafa'a samkah. Ini juga masih tafsir kaifiyah. Fasawaha. Ya, jadi tadi langit Allah menyuruh lihat langit. Artinya kalian tidak sanggup menembus langit dan bumi, kata Allah, kecuali dengan mukjizatku, kecuali dengan izinku. Tidak bisa kalian menembus. Muhammad bisa menembus. Nabi Ibrahim juga di dalam riwayat itu, di dalam tafsir Al-Baydawi, Nabi Ibrahim juga pernah dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah bisa menembus langit 1, 2 dan ini. Tapi tidak disebutkan di situ apakah sampai langit ke-7 dan lain sebagainya. Yang jelas Nabi Ibrahim juga pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin rufi'. Dia itu tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bisultan. Maka Nabi ini bernoji katanya kepada bernoji supaya bisa menembus langit dan bumi ini. Tak bisa menembus. Ini yang kita lihat ini bulan ini kan bak langit pun di tanahnya. Oh ini sudah sampai ke bulan-bulan itu di bawah langit pertama itu. Matahari yang masuk ke langit ketiga. Maka di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir Sawi, dalam tafsir At-Tabari, kenapa ada musim dingin dan musim panas? Ketika matahari berada pada langit ketiga, maka panas kita luar biasa. Ketika musim dingin, itu matahari itu fi samai sabi', pada langit ke-7. Maka terjadilah musim dingin. Nanti dia turun lagi dia, turun lagi, tetapi ketika di padang mahsyar nanti, kita langsung bisa melihat. Matahari yang ada lentung. Bayangkan saja. Kalau di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Kalau seandainya manusia itu dia memegang adraka, akan dia pegang matahari itu. Begitu dekatnya dia dengan matahari. Ya. Nya matahari di langit gede, gedenya tuungkan le, ya angin-angin tuungkan. Ketika matahari di langit ke-7 dinginnya luar biasa. Ini ketika di padang mahsyar, kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, kalau seandainya seorang itu dia memegang adraka, dia akan bisa pegang matahari. Bayangkan saja kita manusia dia. Jadi anak Allah bayangkan dia. Makanya karena anak Allah bayangkan dia, maka Allah menyuruh apa? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini satu ayat ini dengan dua pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena ayat ini dua tempat yang berbeda turunnya, bukan dua tempat untuk membicarakan dua kejadian. Kejadian yang pertama itu membicarakan Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, umatmu kalau nanti di padang mahsyar tidak ingin susah, maka salat fardulah dia dan berkorban. Kalau dia salat fardunya tidak bermasalah dan dia berkorban, ditambah lagi berkorban, entar lagi kan masuk pada Idul Adha.
Seandainya nanti mau dihisab nanti, dia tidak di padang mahsyar itu, tetapi diberikan sebuah tempat namanya Al-Kautsar, sebuah telaga. Dia bisa istirahat di situ, pakaian yang buat ada, diberikan pakaian banyak, dia masuk langsung telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini di dalam tafsir Sawi itu dijaga oleh 70.000 malaikah, 70.000 malaikat. Jadi ada yang tidak ada ini yang bermasalah hanya memang udah kamu di luar sini di padang mahsyar. Ya. Maka yang lain itu masuk semua ke telaga Al-Kautsar sambil menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sambil dia menunggu dipanggil oleh Allah untuk dihisab. Maka menunggunya di mana? Di tempat telaga Al-Kautsar. Telaga ini pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Mi'raj. Makanya Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Apa ini Jibril?" "Ini telaga Al-Kautsar." Tetapi Jibril tidak menjelaskan secara rinci. Ini untuk siapa dan bagaimana tidak. Ya. Cuma beliau mengatakan saja ini untuk kamu dan umatmu. Bagaimana itu tidak tahu. Nabi Muhammad makanya berarti cuma itu saja, sebatas informasi itu saja. Makanya ketika ayat ini turun, Nabi berada di dalam masjid, ketika melihat ke atas, turunlah ayat ini. Lagi kita nyobain terbayang kan, duduk, dan kelewat dulu. Tiba-tiba turunlah ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Nabi Muhammad tersenyum, dilihat oleh sahabat. Wahai ya Rasulullah, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah? Baru saja turun ayat tentang telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah. Padahal saya sudah pernah melihat, tetapi belum pernah turun ayat itu. Ini sudah turun ayat itu. Ditanya oleh sahabat itu, Kautsar itu apa ya Rasulullah? Itu untuk kalian-kalian, kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi dengan syarat kata Rasulullah, bi'ana tumayam. Ini tumayam, fasalli, bi rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Ya. Kemudian kejadian yang kedua, inna syani'aka wal abtar. Itu untuk siapa itu? Itu untuk As bin Wa'il yang selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Masjidil Haramnya dilihat dia oleh As bin Wa'il, antang abtar, kamu sial, kamu pembawa sial, kamu ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadi rumah ikut membawa sial. Kamu tidak bisa diuntung, anak kamu meninggal. Setelah 2 tahun meninggal anakmu. Ya. Ditiurolnya kata As bin Wa'il, maka turunlah ayat inna syani'aka wal abtar. Yang mencaci kamu itu, As bin Wa'il itulah yang nggak bisa diuntung, bukan kamu yang Muhammad. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya ini fasawaha. Ini fa ditartib. Kalau di dalam tafsir Baidawi namanya fa tartib wa tarafi. Artinya langit itu tidak hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawaha. Fasawaha artinya apa? Allah itu melakukan finishing dengan sedemikian rupa. Finishing kan begini. Kita kalau punya rumah ya. Nyoki baru rumah kayak buka, ya, kayak buka rumah. Kali rumah. Baru persen kan 80%. Hai sisa aja pun finishing belum. Ya, atau ada juga rumah sudah selesai, udah 100% sudah selesai. Cuma adalah kolomna, tapi kolomna, afi kolomna, baru kolomna. Ya. Ini fasawah. Sawah itu finishing terakhir. Tinggal yang tahu. Kanannya lengkap semuanya. Ini namanya fasawah. Maka ini namanya tafsir bayan kaifiyah al-ilmi. Jadi saya menciptakan langit bukan menciptakan begitu saja. Bukan menciptakan langit itu ada pintu, tidak ada tiang, itu saja. Tapi finishingnya saya ciptakan semuanya kata Allah. Apa yang ada di langit itu semua saya ciptakan. Apa yang ada di langit kedua saya ciptakan semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa fil. Jadi kepunyaan Allah itu apa yang ada di langit dan di bumi itu punya saya semua kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau apa minta kepada saya kata Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu punya saya, ini punya saya, semua punya saya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fasawah. Maka contohnya sawah di dalam ayat lain. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabat." Jadi Allah ingin mengatakan kalian kenapa tidak patuh kepada saya? Bukan lagi, bukan hanya ditemaya, bukan hanya bayi takut, bukan puput matiun. Apakah kalian tidak yakin sama saya? Ya, saya yang menciptakan kamu. Alladzi khalaqaka. Dan yang tidak ada menjadi ada itu saya kata Allah. Saya sebenarnya sanggup juga untuk mematikan kalian di dalam kandungan kalian. Itu di dalam Al-Quran. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Kalau seandainya apa namanya? Mani itu tidak ketemu dengan sel telur bisa saya buat kata Allah. Kalian tidak akan lahir kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian saya lahirkan kalian. Khalaq fasawwaka. Saya sempurnakan ciptaan kalian. Ya, bagaimana sempurna apa?
uratnya, ada darah, semuanya sudah finishing. Fasawwaka fa'adalah. Fa'adalah artinya apa? Sebaik-baik bentuk ini. Fi suratin masya'arakabah. Ini ditafsirkan fi suratin masya'arakabah. Itu di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Al-Baghawi. Apa kata beliau? Kalau seandainya Allah menciptakan kalian, yang akan berpengaruh, yang mengaruh. Fi suratil khinzir, dalam bentuk babi, ya kata beliau, Allah juga sanggup. Ya. Jadi kita tahu yang berbeda bui manusia. Ketika ada bui manusia, pasti kita ada pilih manusia kan ada bui. Walaupun orang lagi bui ni, jelas semua bui, lagi pilih. Ya. Manusia tahu kalau bui itu tidak benar. Berarti bui itu tidak ada orang memilih bui. Maka Imam Al-Baghawi mengatakan, "Lau sya'a la khalaqal insana fi suratil khinzir." Kalau Allah mau, maka sudah diciptakan modelnya model lagi bui. Tapi manusia benci semua ini. Makanya pada masa Rasulullah SAW ada seorang anak melapor ke Rasulullah, tampil imo ikli juga. Kita nyampaikan dukli hayu. Apa kata anak itu? Tidak ada orang yang mau memandikan ayah saya. Ada apa dengan ayahmu? Engkau lihat saja ya Rasulullah. Kalau benar ya Rasulullah. Urut kabeh dulu. Ketika dilihat, bui lagi bui. Oleh bui badan manusia. Ditanya ada apa dengan orang tuamu? Ada itu bayar. Khawatir. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya doanya Rasulullah, jangan engkau azab langsung di dunia, tapi pun tidak ini. Maka dikabulkan doa Rasulullah. Akhirnya apa? Yang cukup lanjut lagi manusia lain. Yang menyota adanya hendak berdoa oleh Rasulullah. Maka cukup aja ibu-ibu ini. Kadang-kadang makanya ibu kayak ibu lemah, ramai-ramai nama. Dilakukan ramai sih pak ilang nyaman. Cukup ramai orang nak bayar. Maka menyuruh orang bayar. Kalau seandainya kita kalkulasikan banyaknya orang tidak sana dengan hukuman diberikan oleh Allah, maka bui makin ramai. Maka tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya yang dinampakkan buah hati awalnya bukan lagi bui. Ya ini seperti tafsiran ayat kunu qiradatan khasiin. Ini ada dua pendapat. Qiradah khasiin, khasiin ini apa? Mereka ini dirubah menjadi qiradah, monyet. Khasiin yang rakus. Ada yang menafsirkan tafsiran ini makna hakiki, artinya betul-betul monyet yang rakus. Yang kedua, sifat mereka seperti monyet rakus. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keturunan Bani Israel. Maka kita khawatir ulun-ulun yang seperti monyet dan rakus ini bina. Nah jabat nana jauh yang kena budu boleh. Makanan yang kena baju budu boleh. Nah kena baju budu boleh. Ada apa boleh. Artinya minta yang lain, padahal yang nampak rojo jaya. Kalau ada seperti itu juga, maka tidak jauh berbeda mereka itu dengan monyet-monyet. Ya, ada jauh beda dengan tibin. Dengan tibin. Tapi hati mereka seperti tibin. Jadi naik ke bawah, naik baju ke bawah. Gop hana mendeme, drop ya hana ke bawah kalian. Jadi ini kita ada di bawah, Ya. Kau sedang yang ini yang dimaksudkan dengan tafsir kaifiyah, ya, tafsir bayat kaifiyah. Kita lanjut lagi. Ya, satu ayat lagi. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jadi aghtasha itu berasal dari kalimat khatasha. Khatasha itu apa? Wa aghtasha lailaha. Ketika sudah malam. Jadi ini ayat untuk menelaah ini. Arti untuk menelaah apa? Apa yang dikatakan Allah itu benar. Kematian yang Allah katakan diulang-ulang dalam Al-Quran itu benar. Kehidupan setelah mati itu benar. Jadi Allah ingin membuktikan lagi, coba kamu lihat malam. Kalau kamu tidak sanggup mengkaji bagaimana langit saya angkat. Kamu tidak sanggup mengkaji bagaimana langit itu punya pintu. Bagaimana saya buat finishing di langit itu. Sekarang kamu kaji saja ini. Wa aghtasha lailaha. Coba lihat malam. Ada enggak ketika malam pagi? Ada. Ketika malam dekat malam maka keluar malam. Tiba-tiba setelah 1 jam malam maka malam tidak ada. Wa aghtasha lailaha, saya tutup malam itu dengan kegelapan kata Allah. Untuk apa? Supaya manusia bisa beristirahat. Kenapa bisa beristirahat? Karena besoknya bisa kerja lagi. Ya kata balik ya. Yang tengah malam itu kerjaan, bukan kerjaan, yang penuh dengan pintu tubuh. Yang penting bukan dengar. Ya, padahal Allah mengatakan yang kata balik-balik penuh lagi apa? Jadi Allah mengatakan saya jadikan malam itu libasan itu sebagai pakaian. Maksud pakaian apa? Untuk berlindung di waktu malam. Bahkan Rasulullah SAW itu menyuruh sahabat-sahabatnya
Ketika mau maghrib itu anak akan masuk ke dalam semuanya. Dalam. Maka Hamidah pada masa dulu saja sudah hebat. Hancur demi doa-doa, apalagi anak perempuan. Ya nami dah enggak gede ubi. Pokok 12 malam, 2 malam. Yang gede hayu dia nami dia winanya. Terus tu bawa dah. Jadi makanya Allah mengatakan wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ketika malam itu menjadi gelap. Ini terlepas dari ada satu negara itu yang malamnya lebih cepat. Ada negara yang malamnya itu lebih lama dan siangnya itu lebih lama. Ada siangnya lebih lama, malamnya cepat. Ada siangnya itu setengah-setengah, lagi kitanya setengah-setengah. Ada negara itu malamnya lama sekali, siangnya cepat. Ya, balik-balik. Itu terlepas dari itu. Yang jelas ingin Allah katakan, ketika datang malam, maka waktu itu matahari sudah hilang. Ketika datang siang, matahari itu datang. Itu saja kamu kaji, coba kata Allah. Tidak usah yang tinggi-tinggi sekali. Tidak usah langit, tidak usah ini, kamu tak sanggup mengkaji itu. Yang bukan berhebat, bukannya, tidak usah kamu kaji itu. Dan apalagi yang manusia yang kamu itu. Ya. Artinya apa yang kamu tanya kepada saya itu hal yang kecil, itu manusia yang hidup, kemudian mati, bangkit kembali, itu mudah sekali kata Allah. Ya. Sekarang coba kamu kaji, kenapa matahari begitu? Kenapa ini begitu? Kenapa begitu? Itu saja kamu kaji kata Allah. Wa akhtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ini sebentar lagi sudah masuk duha. Maksud duha di sini apa? Sudah datang pagi. Kenapa ada malam pagi, dan umur kita juga makin lama makin bertambah. Ya, Pak. Yang minum 30 tahun tambah dah. Mungkin ada tambah. Beda betul muda lagi. Ya, Pak. Menyohan ada betul tambah. Belum kaca ada bawah, belum kaca. Yang nak kamar ini pe je kamar. Makanya titip yang kan ada doa ya, ada doa kaca di balik, Pak. Ada doa. Jadi ya Allah alhamdulillah yang sudah membuat saya seperti ini ya, Pak. Jadi ketika habis jauh untuk kalian yang kecam, maka Tuhan, putih. Di Allah beri kalian, putihnya benarnya. Ya tinggal penjadinya, orang kerana sekat pulau. Tuhan, maka putih. Ini kerana meninggal. Jadi artinya jangan sampai ketika mau meninggal. Jadi dalam hari-hari ini meninggal. Ketika mau berangkat kerja, begitu kalau kecam, Tuhan, ya, Tuhan. Jiwa-jiwa muda, muda, dia makin bertambah terus. Ketika pada waktunya, nanti sudah sampai waktunya, meninggal. Jadi makanya Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kata Imam At-Tabari, kata Ibnu Abbas, apa maksud Alladzi khalaqal mauta? Allah menciptakan kita hidup di dunia ini untuk mati dan hidup. Ya. Hidup di dunia untuk mati. Ya. Kalau seandainya hidup di dunia untuk hidup, maka orang-orang dulu masih ada sampai sekarang. Tapi umur yang paling panjang di dunia itu adalah cuma Nabi Nuh alaihissalam saja. Itu yang kita ingin. Mau terdodo ada orang ini. Maka umur rumah Nabi Adam itu baina sitin wa sab'in, di antara 60 dan 70. Yang kata 70-nya kelemoh. Sehebat apapun dia, ilmu hebat ini. Berpikiran juga. Maka Allah mengatakan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Orang yang saya tambah umurnya, saya kurangi dia, nikmat itu saya kurangi dia. Kalau nikmat pendengaran dulu 70% menjadi 30%. Gua pegang baik, ada yang populer, ada yang penglihatan ada yang dulu sampai 100 meter, jauh kamu 2 meter ada yang jadi artinya apa? Sehebat apapun manusia itu, dia akan diberikan terus kekurangan dan setelah itu meninggal dunia. Ada juga orang yang tidak habis sampai kekurangan itu, ada truknya benar juga yang meninggal juga. Ya, artinya sudah sampai waktunya. Kenapa sekarang pertanyaannya begini? Kenapa waktu duha di situ? Wa akhtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kenapa disebutkan duha di situ? Kenapa tidak disebutkan sabaha? Pagi-pagi, kenapa duha di situ? Kenapa tidak disebutkan ghasyiyataha, sorenya atau siangnya? Kenapa duha? Dijawab oleh Imam Syaukani. Kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, li'anna duha afdalu waqtin wa atyabuha. Karena waktu duha adalah waktu yang paling bagus dan paling baik. Ya. Dan kejadian-kejadian yang aneh juga terjadi waktu duha. Rahmat keberkahan Allah juga terjadi di waktu duha. Jadi artinya kalau kita telusuri di dalam Al-Quran itu, sebenarnya bisa kita buat sebuah kajian kejadian di waktu duha. Ada apa di waktu duha? Maka salah satu kejadian di waktu duha itu apa? Tongkat Nabi Musa menjadi ular di waktu duha. Fir'aun tenggelam di waktu duha. Kemudian Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu duha. Kemudian kaum Madian begitu juga waktu duha. Rata-rata semua di waktu duha kejadiannya.
Kemudian Allah ditambah lagi dengan firman Allah dalam Al-Quran. Apakah kalian merasa aman ketika di waktu duha kalian sedang main-main, kemudian saya hancurkan negeri ini? Aman nggak kalian, kata Allah? Juga menggunakan kalimat duha. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Jadi insya Allah kalau ada halangan menyunau panjang, insya Allah ayat 30. Ya, kita lanjutkan ayat 30 sama. Ada pertanyaan? Oh ya. Dalam surga yang khusus untuk yang menghuni surga kegelapan, Iya. itu Allah bisa kita lihat satu hari 2 kali. Tapi yang di bawah itu 1 sampai 7 seminggu sekali. Hari Jumat berkunjung lihat. Nah, Allah menampakkan diri pada waktu di dalam surga itu tidak bisa dilihat semua sekali pada selain waktu ditampakkan, tapi apa tidak bisa dilihat kalau dia Allah tidak menampakkan diri. Oh, ini masalah Allah menampakkan diri. Memang di dalam hadis diindikan begini, nikmat yang paling ini adalah ketika seorang masuk surga dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak tahu pasti juga apakah melihat seperti tadi itu, cuma lihat sekali saja, lihat 2 kali saja, ada volumenya. Saya tidak tahu juga. Atau kita perlu cek kembali hadis itu bagaimana ini hadisnya. Karena begini, kalau nanti ada hadis dhaif itu tidak bisa jadi hujah. Jadi bisa jadi hujah itu baliknya hadis sahih sama hadis hasan. Jadi hadis itu kalau dilihat dari isi hadis itu yang pertama hadis sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif, kemudian maudhu, hadis palsu lebih lagi. Jadi tidak tahu juga, yang jelas seorang itu sudah ketemu dengan Allah, bagaimana itu wallahu a'lam bishawab. Laisa kamitslihi syai'un. Maka Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, bagaimana Allah? Ya, apakah sudah berdialog dengan Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Saya tidak tahu, karena nur, seperti cahaya, kata Rasulullah. Tapi saya tidak bisa menggambarkan, kata Rasulullah SAW. Yang jelasnya beda dikile, karena begini, ada orang ketika kita gunakan maka ini yang tidak adilnya manusia ini. Ketika disuruh sembah Allah, dia nanya Allah, dah Allah, dah ni, anak berdeh, anak berdeh jika ada langit, anak berdeh jika ada anak berdeh jika. Dia tanya Allah dulu, siapa menciptakan matahari? Dia tanya Allah. Ketika dia menggunakan HP yang canggih, dia tidak pernah mengatakan, dona ini pakai HP yang sebelum saya tahu siapa yang membuat HP. Tidak pernah. Tapi pakai HP. Cina yang baru pakai HP. Tahu pakai HP tu? Oh, alih tahu, alih Cina, alih Cina. Anak tahu. Yang Cina ada yang Burundi tahu, anak tahu Cina. Jadi ada kita tidak adil. Selama ini kita selalu tanya, di mana Allah, bagaimana ini? Tapi ketika kita menggunakan fasilitas yang buat manusia, lagi mobil canggih, tanya, hai kepada yang motor yang pegang dan yang pergi, ahlan penting yang boleh. Menyuatalah yang untung kita nyoba boleh juga. Tak pernah kita bilang tak ini sekolah belum betul yang belum, tak pernah. Ya. Tapi kita ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau saya ini seperti Bani Israel. Kami tidak mau menyembah Allah, hatta narallaha jahra. Ketika kami harus melihat Allah secara langsung, kami melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Bani Israel. Maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bani Israel tidak adil. Kenapa hal lain itu mereka tidak pernah mengatakan seperti itu? Kenapa dengan Allah saja? Karena mereka malas untuk beribadah, malas untuk tunduk dan patuh. Inginnya apa? Enak-enak saja. Ketika diberikan fasilitas kendaraan, diberikan fasilitas rumah, dia tak mau tahu Pak, yang penting tinggal di rumah itu. Tak pernah dia katakan, tak pegang pengen di rumah, meminta dia tahu yang pegang rumahnya, baru dia. Wah, dulu ini. Tapi ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau beribadah kecuali saya tahu siapa yang menciptakan matahari. Dah, cepat dulu. Ya. Ketika masalah dengan Allah itu harus nampak. Tapi ketika dengan manusia, anak perlenya, ya. Jadi ketika itu kita begini saja. Kita yakin saja. Nanti ketika hari kiamat kita akan melihat yang menciptakan kita. Makanya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, seorang yang cinta kepadaku, kata Allah, maka dia menginginkan untuk ketemu denganku, kata Allah. Maka salah satu cara untuk bisa ketemu denganku adalah kematian. Ya, mati. Niat mati orang mati. Mati. Kalau kamu tidak mau mati, kamu gak akan ketemu denganku. Maka Allah
Allah katakan, kalau kamu benci kepada kematian, berarti kamu benci untuk ketemu denganku. Kita ini karena tidak tahu saja apa yang ada di dalam hidup setelah mati. Kalau kita tahu, dari dulu sudah bercita-cita untuk mati, mana buktinya? Ada sebuah diskusi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog dengan orang mati syahid. Apa kata Allah kepada yang mati syahid? Kamu mau apa kamu? Nikmat sudah banyak aku, apa lagi mau? Ini sudah cukup ya Allah. Saya maunya ya Allah. Ini saya engkau kembalikan lagi ke dunia. Saya dibunuh, kemudian saya dibunuh, masukkan lagi kembali. Saya hidupkan lagi, engkau hidupkan lagi, dibunuh lagi mati syahid. Engkau apa lagi? Kemudian engkau kembalikan lagi, dibunuh lagi. Kemudian begitu terus. Saya maunya sampai berapa kali ya? Artinya apa? Saking dia rindu sekali untuk mati syahid. Tapi kalau orang yang tidak pernah tahu tentang mati syahid, orang yang tidak pernah tahu hidup setelah mati itu bagaimana? Tapi ketika dia tahu, belum sakit, tapi begitu ibadah. Inilah yang dikatakan kepada orang kafir. Dia ketika tahu nikmat, ketika diberikan kepada orang lain, apa kata dia? Ya Allah, kembalikan saya sebentar saja. La nasaddaqanna wa la nakunanna minal mu'minin. Ya Allah, kembalikan kami akan bersedekah dan kami akan jadi orang-orang minas salihin, orang-orang saleh. Tidak bisa lagi. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia melihat Allah memberikan nikmat-nikmat kepada orang-orang yang bersedekah, orang yang berbuat kebaikan, sedangkan dia tidak dapat apa-apa. Kalau dia tahu nikmatnya, demikian. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.